Yang kita maksud dengan ruang sidang itu jadi bukan ruang sidang yang kita fisik pahami ya, yang kita fisik pahami ya. Jadi ruang sidangnya itu adalah si alamat tempat meetingnya itu yang secara online itu. Jadi ruang sidang pun jadi mengalami perluasan definisi. Jadi masing-masing saksi dan terlapor juga mereka berada di tempatnya masing-masing. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country. Podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Aru Armando di Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah satu dari 9 komisioner kami di KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dini. Waalaikumsalam, sehat? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah sehat. Mohon izin Bu, supaya bisa menyapa Sobat Kompetisi kita yang menonton atau menyimak acara kita. Ya, selamat pagi Sobat Kompetisi. Pemirsa Pod Country. Pemirsa Pod Country, Kanwil 3 Bandung. Kanwil 3, oke, terima kasih. Oke, Sobat Kompetisi, beliau ini sangat istimewa karena mungkin satu-satunya Sri Kandi di antara 9 komisioner di KPPU, termasuk juga komisioner milenial karena usia masih sangat muda. Hari ini di episode Pod Country di pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh KPPU khususnya di bidang penegakan hukum di masa pandemik atau mungkin bahkan tantangan-tantangan ke depan. Nah, kebetulan beliau ini memang berlatar belakang hukum dan kita akan simak keterangan, informasi, pengetahuan dari beliau ya. Dan tentu kita harap akan bermanfaat untuk Sobat Kompetisi. Oke, yang pertama Bu Dini Melani, bisa diceritakan nggak? Sekarang kan kita sudah tahu nih ya, kita menghadapi masa pandemi COVID-19, aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan bermasyarakat semuanya sangat berubah, tentu juga sangat berpengaruh untuk kinerja KPPU. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang disiapkan dan sudah dilakukan oleh KPPU khususnya di bidang penegakan hukum di masa pandemi COVID-19? Ya, terima kasih Pak Aru ya. Jadi selama masa pandemi COVID ini KPPU tetap bekerja, kami tetap melayani masyarakat apapun yang terjadi ya. Jadi kita melakukan kombinasi bekerja itu antara WFH dan WFO ya. Jadi sebagian bekerja di kantor, sebagian bekerja di rumah. Tapi pada saat pandemik awal itu benar-benar full. Maret ya? Awal Maret ya, mulai 17 Maret itu kita close. Termasuk penanganan perkara itu di freeze ya? Jadi di freeze sampai waktu yang ditentukan kemudian ya. Dihentikan sementara ya? Dihentikan sementara penanganan perkaranya karena kita tidak mau mengurangi hak-hak terlapor dalam beracara, karena di KPPU itu ada jangka waktu yang harus dipenuhi. Betul. Jadi penanganan perkaranya itu terikat dengan jangka waktu yang cukup strict rigid ya? Karena strict dari undang-undang. Jadi untuk pemisahan pendahuluan itu 30 hari harus sudah selesai, kemudian pemisahan lanjutan 60 hari, perpanjangan 30 hari, dan sampai pembacaan putusan itu 30 hari. Jadi itu strict. Kalau kita tidak hentikan, sementara pihak-pihak terlapor itu mereka tidak punya kesempatan untuk mengajukan saksi, mengajukan ahli untuk didengar keterangan oleh majelis komisi. Nah, untuk mengantisipasi tersebut maka perkara pun di freeze. Itu yang pertama yang kita lakukan pada saat pandemi COVID terjadi. Kemudian kita memutuskan setelah berjalan sebulan setengah mungkin ya atau 2 bulan itu, kita putuskan untuk melakukan penanganan perkara secara elektronik. Nah, sebenarnya ide untuk melakukan pemeriksaan perkara secara elektronik itu sudah dari tahun 2019 sudah dibicarakan, sudah dibuat format-format SK-nya, keputusan komisi terkait dengan tata cara penanganan perkara tersebut. Jadi sebenarnya KPPU itu sebelum pandemi COVID pun arahnya sudah mempersiapkan bahwa ke depan itu memang
pemeriksaan secara elektronik akan dibuka kemungkinan itu ya? Iya, sudah didiskusikan ya. Jadi dari tahun 2019 itu sudah kita mulai drafting terkait dengan tata cara penanganan perkara secara elektronik. Tapi memang eksekusinya itu memang akhir kita lakukan pada saat masa pandemi COVID pas ini. Masa pandemi COVID. Nah, sebelum kita ngomong soal pandemi COVID, sebelumnya ya, ini kan menarik sekali ya. Sudah ada visi dari KPPU ke depan ini, masa depan itu memang tidak bisa lagi dipungkiri, teknologi pasti akan diaplikasikan sedemikian rupa, dan salah satu yang dipikirkan pada waktu itu adalah penanganan perkara secara elektronik. Sebenarnya latar belakang dan tujuannya apa dulu ketika hal ini diwacanakan? Ya. Pertimbangannya pada saat itu adalah efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara. Jadi KPPU itu wilayah kerjanya itu meliputi seluruh Indonesia. Kemudian yang menjadi hakimnya, yang menjadi majelis komisinya itu hanya 9 orang komisioner yang kita bagi menjadi 3 tim. Jadi hanya ada 3 tim majelis komisi yang bisa melakukan pemeriksaan sidang-sidang. Nah, karena perkara seluruh Indonesia, termasuk ini ya, Kanwil 3 kebetulan cukup dekat lokasinya dengan Jakarta. Nah, beda halnya dengan Kanwil yang ada di Makassar dan di Balikpapan, itu kita mengalami kesulitan ya untuk mengatur waktu majelis komisinya sendiri. Untuk mengunjungi ke daerah-daerah, kita mendekati saksi. Jadi KPPU tidak ingin memberatkan pihak yang beracara di KPPU. Jadi dibandingkan mereka harus datang ke kantor KPPU pusat Jakarta, itu kan high cost ya. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, harus mengeluarkan biaya akomodasi untuk menghadiri sidang di KPPU. Nah, untuk efektivitas, jadi pada saat saksi terlapor berada di satu lokasi di daerah itu, maka majelis komisinya datang ke sana. Kita melakukan pemeriksaan. Nah, itu pertimbangan awalnya. Terus ternyata karena perkaranya cukup banyak yang kita tangani, itu tidak cukup waktu untuk mengunjungi masing-masing daerah ya. Jadi cukup majelisnya cuma 3 soalnya. Kedapatan juga. Nah, makanya kita berpikir kenapa kita tidak lakukan pemeriksaan melalui video conference. Video conference itu sebenarnya sudah ada contohnya seperti di Mahkamah Konstitusi. Kita bisa mencontoh. Betul. Karena kalau saya nggak salah di Mahkamah Konstitusi itu bekerja sama dengan universitas-universitas di daerah ya. Bahkan ada kayak semacam bantuan lah ya. Mahkamah Konstitusi itu ada semacam ruangan video conference, sehingga persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi di daerah itu bisa diselenggarakan di kampus terdekat dari pihak terkait dengan Mahkamah Konstitusi, dan itu ternyata sudah dilakukan ya. Iya. Nah, di tahun 2019 itu kita juga sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peminjaman ruang itu yang tadi yang ada di kampus-kampus itu, ruang video conference mereka. Jadi dimanfaatkan bersama. Kita manfaatkan bersama karena kan sama-sama pengguna APBN ya. Nah, jadi supaya efektif dan efisien juga. Kita sudah melakukan penjajakan. Mahkamah Konstitusi juga menyambut baik ya, niat baik kita. Tapi memang belum terrealisasi ternyata, masih proses. Karena mereka punya di setiap universitas negeri ya, di setiap provinsi. Jadi bisa mengcover. Jadi para terlapornya kita bisa datang ke sana. Nah, kemudian pada saat pandemi COVID tersebut, kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan kita juga ya, sudah punya MOU, tutup juga. Ternyata mereka WFH juga. Nah, jadi kita agak kesulitan juga ini gimana ya? Mau video conference, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan sudah di-okein, ternyata juga nggak bisa. Kampusnya tutup, mereka WFH juga. Jadi nggak ada yang bisa, operatornya nggak ada ya, yang di situ. Jadi kita kemudian ya berpikir lagi ya. Kemudian memang informasi itu kita dapat dari anak-anak milenial KPPU. Nah, jadi anak-anak milenial KPPU banyak anak-anak muda, mereka sangat tanggap teknologi. Mereka memberikan masukan kepada pimpinan. Ini banyak loh aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada berbagai macam merek. Nah, jadi banyak alternatif bisa kita lakukan untuk melakukan video conference. Nah, itu cukup mudah, hanya dengan menggunakan handphone itu bisa dilakukan. Kalau lebih nyaman itu menggunakan laptop. Nah, itu yang kita gunakan saat ini. Nah, Pak Rolf, tadi saya potong, kita kan pengen tahu sebenarnya latar belakang dan tujuannya. Nah, ketika di masa pandemi COVID, nah akhirnya aplikasinya seperti apa, Bu Dini?
Ya, karena misalnya tantangannya secara teknis dan segala macam. Karena kita sangat membatasi ya untuk bertatap muka secara langsung. Tatap muka langsung. Jadi penanganan perkara baik persidangan maupun penyelidikan kita lakukan lewat fasilitas online. Oke, jadi ternyata penanganan perkara secara elektronik ini tidak hanya pada proses persidangannya ya? Nah, termasuk penyelidikan. Oke. Jadi tidak hanya penyelidikan perkara persaingan usaha, tapi juga termasuk yang penanganan perkara kemitraan, penanganan notifikasi merger, Ya, itu juga termasuk yang kita gunakan semuanya secara elektronik dan secara online. Secara keseluruhan seperti itu. Tantangan ketika mendapatkan masukan-masukan dari atau input dari teman-teman yang melakukan kegiatan tersebut dari para investigator lah misalnya. Tantangannya seperti apa, Bu Dini? Tantangan yang kita hadapi memang banyaknya kendala teknis. Jadi kendala teknis itu ternyata tidak hanya di KPPU-nya sendiri ya, yang belum cukup mungkin fasilitasnya. Jadi teman-teman itu menggunakan WiFi masing-masing. Jadi sampai kita harus menyediakan modem ya. Jadi masing-masing investigator kita sediakan modem karena kalau nggak cepat habis pulsanya nanti. Kuotanya. Nah itu tantangan juga kan. Itu sudah diatasi. Jadi masing-masing dibekali modem supaya mereka bisa melakukan hubungan secara online. Nah itu masalahnya bisa terselesaikan. Nah ternyata tantangannya lebih lanjut adalah dari pihak yang diperiksa. Jadi saksinya atau terlapornya mereka untuk menggunakan pulsa sendiri kadang terbatas. Ya, betul. Kadang terbatas karena pemeriksaan itu atau penyelidikan bisa memakan waktu 2-3 jam. Betul. Dan itu nyedot banget ya. Dan handphone panas juga. Nah, kemudian ternyata susah sinyal juga. Jadi kalau untuk di daerah-daerah tertentu itu terutama yang bukan di kota besar ya, itu mereka masih kesulitan untuk jaringannya. Jadi sering terputus. Jadi kalau istilah anak zaman sekarang nge-lag gitu ya, nge-lag, terus suaranya kadang tidak terdengar, kemudian kadang gambarnya hilang gitu. Apalagi di awal-awal masa pandemik ya, semuanya masih serba menyesuaikan. Tapi kendala-kendala itu sudah ada upaya untuk mengatasi dan seperti apa nih? Sudah cukup baikkah upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala itu? Nah, kalau untuk di penyelidikan kan ada berbagai alternatif ya. Ada berbagai alternatif media yang bisa kita gunakan. Jadi investigator diminta untuk menyesuaikan dengan pihak yang bersangkutan, apakah dia akan menggunakan satu media atau media yang lain yang jaringannya lebih baik gitu. Oke. Kalau dari sisi majelisnya nih, majelis ketika melakukan persidangan, tentu Bu Dini sebagai komisioner bagian dari majelis tentu punya pengalaman langsung. Kalau tadi kan masukan atau informasi dari teman-teman investigator yang ada di bawah. Nah, kalau pengalaman Bu Dini langsung ketika melakukan persidangan secara elektronik ini seperti apa? Nah, kalau untuk jadi ada dua jenis ya yang elektronik itu, ada yang sifatnya surat menyurat melalui email. Oke. Nah, jadi kita bagi dua, terus kemudian ada yang sifatnya tatap muka secara online. Nah, untuk yang melalui fasilitas email itu bisa dilakukan pada saat agenda sidang itu sifatnya hanya menyerahkan dokumen. Jadi misalnya kayak di pemeriksaan pendahuluan itu investigator menyerahkan laporan dugaan pelanggaran. Nah, itu bisa disampaikan melalui email resmi KPPU. Kemudian terlapor juga disampaikan melalui email mereka. Jadi mereka harus daftarkan dulu email resminya apa, kemudian nanti dikirim oleh panitera. Nah itu kemudian tanggapan laporan dugaan pelanggaran juga demikian. Jadi terlapor mengirim ke KPPU melalui panitera. Itu disampaikan secara elektronik. Surat menyuratnya dilakukan by email ya. Jadi kemudian surat panggilan juga dikirim menggunakan email. Kemudian yang terakhir kita gunakan adalah pembacaan putusan. Pembacaan putusan juga bisa dilakukan secara elektronik. Nah, itu disampaikan melalui email, kemudian keesokan harinya langsung di-upload di website KPPU. Nah, ini ada tantangannya juga. Apa itu? Jadi, banyak pihak yang menanyakan ini bagaimana proses sidang yang terbuka untuk umum pembacaan putusan itu. Nah, ternyata kita sudah dikuatkan oleh aturan dari Peraturan Mahkamah Agung
nomor 1 tahun 2019. Nah, itu ada persidangan secara elektronik yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung dari awal 2019 ke pengadilan-pengadilan negeri. Nah, termasuk pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik. Nah, maksud secara elektronik itu adalah dengan menyampaikan ke domisili elektronik si pihak, kalau di kita terlapor ya, ke pihak terlapornya. Itu dianggap sudah memenuhi ketentuan dibacakan di muka persidangan atau buka untuk umum. Apalagi kalau misalnya nanti bisa dilakukan live streaming ya melalui aplikasi YouTube misalnya. Ya itu kan bisa menjadi salah satu pilihan bisa. Ya. Kemudian dari sisi ini kemudian tantangan yang secara online ya, yang secara sidang online yang sudah kita lakukan, masalahnya tidak jauh berbeda dengan penyelidikan ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan investigator. Jadi sampai saat ini KPPU melakukan sidang. Jadi setelah di-unfreeze ya, setelah di-unfreeze penanganan perkaranya, kita melakukan sidang dengan kombinasi. Jadi belum bisa full elektronik. Jadi kita kombinasi antara sidang konvensional dengan sidang elektronik. Ya benar-benar. Saya bahkan melihat kalau di website itu ruang sidang di KPPU jadi sangat menarik nih, sangat futuristik bahkan ya. Kalau sobat kompetisi bisa nanti penasaran, bisa lihat di website resmi KPPU di www.kppu.go.id, lihat foto-foto persidangan. Itu sudah kayak ada kaca-kaca anti peluru tuh kalau saya, tapi itu akrilik ya Bu ya. Artinya memang pimpinan atau komisioner ini ingin tetap melaksanakan sidang dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tapi jadi ada kombinasi ya? Jadi kombinasi. Jadi sementara ini sidang majelisnya dilakukan dengan majelis komisi tetap ada di ruang sidang. Dan investigator, kemudian panitera ada di ruang sidang. Nah, kemudian ada juga persidangan yang lain, majelis komisinya tetap berada di tempatnya masing-masing. Tempatnya di masing-masing, investigator juga di tempat masing-masing. Ya, jadi tidak harus ada kewajiban untuk semua pihak ya. Pihak ya, kita bisa katakan semua pihak, baik itu majelis, investigator, pengacara, mungkin penasihat hukum maupun para terlapor atau saksi. Untuk majelis, yang satu majelis biasanya terdiri dari tiga anggota, itu bisa satu di Bandung, satu di Bogor gitu ya, satu di Surabaya gitu. Itu bisa ya, karena kecanggihan teknologi. Dan itu pernah terjadi? Iya, pernah terjadi, sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Jadi yang kita maksud dengan ruang sidang itu jadi bukan ruang sidang yang kita fisik pahami ya, yang kita pahami. Jadi ruang sidangnya itu adalah si alamat tempat meetingnya itu, yang secara online itu. Alamat meetingnya itu yang menjadi ruang sidang kita. Definisi ruang sidangnya itu seperti itu. Jadi ruang sidang pun jadi mengalami perluasan definisi. Jadi masing-masing saksi dan terlapor juga mereka berada di tempatnya masing-masing. Cuma memang kendala-kendalanya yaitu masalah jaringan, kemudian putus-putus ya. Kemudian kemarin kita sempat juga untuk muka itu bisa kelihatan tapi suara tidak terdengar. Nah, tadi akhirnya kita mencari terobosan adalah dengan melakukan via telepon. Jadi itu kayaknya biasa digunakan oleh teman-teman yang ada di investigator. Bukan di media ya, yang biasa iya betul. Kalau wawancara itu mereka menggunakan dua. Betul. Biasanya fotonya ada satu di atas pojok gitu ya, wajahnya terus suaranya via telepon. Jadi itu salah satu upaya yang dilakukan. Nah, yang menarik nih ya, sobat kompetisi. Saya mau tanya soal keabsahan. PD nih, Bu Dini, bahwa penanganan perkara secara elektronik ini sah secara hukum nanti. Karena kan putusan KPPU produknya ya, itu kan nanti akan di-challenge ya, di-exercise, diajukan keberatan ke pengadilan negeri, nanti bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung. Dari sisi keabsahan gimana nih? Nah, kita PD-nya itu karena ada peraturan Mahkamah Agung sendiri yang nomor 1 tahun 2019 itu. Jadi peraturan Mahkamah Agung pun sudah mengadopsi untuk penanganan perkara itu secara elektronik. Bahkan lebih canggih lagi kalau di Mahkamah Agung itu sudah menggunakan aplikasi ya. Jadi mereka e-filing, ada macam-macam ya beberapa cara ininya, termasuk untuk membayar biaya perkara pun dilakukan secara online gitu, secara elektronik. Mereka menggunakan aplikasi. Nah, harapannya ke depan KPPU juga akan membangun aplikasi untuk penanganan perkara ini. Jadi mulai dari penyelidikan sampai dengan pembacaan putusannya. Jadi cukup confidence ya bahwa proses penanganan perkara secara elektronik oleh KPPU ini ya salah satu terobosan KPPU, dan KPPU confidence bahwa dari sisi keabsahan secara formil tentunya
proses ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan due process of law. Iya. Kalau dari sisi pihak misalnya terlapor ya, ada nggak challenge atau keberatan dari mereka? Nah, pihak itu justru mereka sangat mendukung ya dengan adanya sidang elektronik ini karena mereka lebih hemat. Jadi mereka tidak perlu keluar, cuma ya modalnya mungkin kuota ya, kuota. Terus lebih mereka bisa di kantornya masing-masing atau di rumahnya masing-masing, kemudian bisa langsung terhubung secara online dan KPPU. Kemudian pada saat jaringan memang lagi bagus tuh, itu benar-benar enak ya, proses tanya jawabnya. Hampir seperti nggak ada bedanya ya. Dengan tidak ada bedanya seperti kita ada di ruang sidang. Tatap muka secara langsung. Iya. Bahkan memang informasi untuk Bu Dini dan juga sobat kompetisi di podcast sebelumnya, salah satu praktisi hukum atau lawyer yang punya sering berhubungan ya dengan KPPU, punya klien di overseas ya, asing, itu sangat menikmati itu, sangat mendapatkan keuntungan karena dulu kan ketika lawyer ini mewakili kliennya di luar negeri, itu kan yang hadir adalah hanya kliennya ya, mewakili hanya lawyernya dan dia mewakili kliennya yang ada di luar negeri. Tapi ketika sistemnya menjadi online atau elektronik, kliennya bisa terlibat secara langsung, bahkan bisa memberikan bisa hadir juga memberikan insight-insight yang memang di luar kompetensi atau pengetahuan dari lawyer, misalnya pengetahuan dari sisi keuangan, manajemen bisnis dan macam-macam. Jadi untuk lawyer itu katanya kami sangat terbantu dengan mekanisme seperti ini. Oke, dari sisi keabsahan sudah cukup pede. Ini nanti akan digunakan ya, diterapkan secara permanen, artinya akan digunakan seterusnya, ataukah memang hanya digunakan di masa pandemi COVID-19? Ya, karena kita menyusun draft tentang tata cara penanganan perkara secara elektronik ini jauh sebelum terjadinya COVID. Jadi memang ini sudah menjadi visi dari KPPU. Memang kedepannya kita akan menuju ke sana. Menuju pemeriksaan secara tapi dengan memperhatikan kondisi yang wilayah kerja kita seluruh Indonesia. Betul. Kemudian masyarakat Indonesia juga bervariasi ya. Ada yang bisa tanggap teknologi secara ada yang canggih user friendly, ada juga yang masih konvensional. Nah, KPPU masih sampai tahap ini memfasilitasi kombinasi itu. Jadi yang konvensional kita tetap jalankan, kemudian tapi kita mengarah kepada pemeriksaan secara elektronik. Yang secara elektronik ini secara full ke depannya. Secara total. Dan rencananya kita akan membuat juga aplikasi yang seperti digunakan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Kita akan mengadopsi juga. Lebih efektif, efisien juga karena bisa tanda kutip ya, numpang ke tempatnya Mahkamah Konstitusi. Oke, menarik sekali Bu Dini. Sekarang kita mau bertanya terkait dengan 20 tahun KPPU. Kan KPPU sudah berusia 20 tahun ya, sobat kompetisi. Kalau dihitung undang-undangnya 99, tapi lembaganya terbentuk tahun 2000 ya. Sehingga sekarang 2020. 21 tahun ya. Ya, betul, undang-undangnya 21 tahun, lembaganya 20 tahun. Tentu ada capaian-capaian yang dicapai oleh KPPU. Nah, Bu Dini bisa ceritakan nggak capaian KPPU selama 20 tahun? Tapi dari khusus untuk penegakan hukum. Ya, kalau di penegakan hukum dari penanganan perkara ya, penanganan perkara KPPU ini bisa kita banggakan ya kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ini kita yang paling aktif. Jadi kalau misalnya kita lagi ketemu dengan teman-teman di sesama otoritas persaingan usaha di ASEAN, jadi KPPU memang paling tua sih ya. Jadi kita memang paling banyak pengalamannya dan perkaranya itu mencapai ratusan. Oke, jadi kalau yang lain berapa nih? Kalau yang lain mereka masih ada yang hitungan satuan ya, masih ada yang puluhan. Masih bisa dihitung jari gitu maksudnya ya? Masih hitung jari ya. Jadi kita cukup aktif. Ini juga berkat dari concern dari masyarakat yang aktif juga melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran ke KPPU. Itu capaian dari sisi perbandingan untuk jumlah perkaranya ya. Kalau dari sisi dampak misalnya ya, dari putusan-putusan itu kan KPPU banyak sekali memutus perkara-perkara yang bisa dikatakan perkara-perkara high profile ya, perkara-perkara yang menyangkut nilai yang luar biasa besar, triliun, atau perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya kartel-kartel pangan dan segala macam.
Kalau dari sisi itu bisa diceritakan nggak sih Bu? Nah, perkembangan 2 tahun terakhir ini ya, pada saat sudah menjabat menjadi komisioner, saya memperhatikan jadi para pelaku usaha itu pada saat kita sudah mendeteksi adanya dugaan pelanggaran, kita melakukan penelitian inisiatif atau kita melakukan penyelidikan, mereka itu dengan serta-merta berusaha untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi mereka berusaha untuk tidak melanggar, karena mereka sudah melihat mungkin ya benchmark putusan-putusan KPPU sebelumnya, KPPU itu tidak pandang bulu. Jadi mau perusahaan swasta, mau perusahaan asing, mau BUMN, BUMD, selama dia melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan terbukti kita pasti kita hukum. Jadi banyak pelaku usaha yang sekarang, terutama yang besar-besar gitu ya, mereka itu justru berusaha untuk comply, kepada Undang-Undang Usaha. Menurut saya ini capaian yang sangat baik ya. Jadi karena penegakan hukum itu sebenarnya merupakan langkah akhir yang kita harapkan akan kita lakukan ya. Yang kita harapkan adalah adanya kesadaran dari masyarakat, dari pelaku usaha itu untuk melakukan bisnis itu secara fair ya, tidak melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Karena KPPU sendiri menginginkan supaya bisnis ini berjalan dengan baik, bukan hanya soal menghukum ya, tapi bagaimana KPPU bisa membuat situasi persaingan usaha di industri di Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Jadi tidak asal hukum gitu ya, tapi jadi KPPU semangatnya itu bukan menghukum atau mematikan pelaku usaha ya. Tentunya kita tidak ingin pelaku usahanya mati, tapi ingin mereka bersaing secara sehat. Nah, hukuman itu adalah tujuannya untuk memberikan efek jera kepada yang melakukan kesalahan dan mencegah dilakukan oleh pelaku usaha lain. Jadi mereka sudah melakukan tindakan seperti ini melanggar persaingan usaha. Jadi mereka mundur ya, tidak jadi gitu untuk melakukan pelanggaran tersebut gitu. Karena kita juga sudah punya mekanisme untuk itu ya. Ada competition compliance juga kan, yang disediakan oleh KPPU sehingga mereka bisa datang konsultasi atau menggunakan tools KPPU sehingga ketika mengeluarkan kebijakan terkait dengan bisnis mereka juga diharapkan sesuai dengan koridor dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Nah, untuk tantangan nih, kita sudah ngomong soal capaian 20 tahun, berarti kan kita ngomong ke belakang ya. Nah, tantangan ke depan ini seperti apa nih untuk hukum persaingan usaha, khususnya di bidang penegakan hukum? Nah, tantangan yang besar sekarang adalah terkait dengan digital ekonomi justru. Jadi penampak kata terkait dengan produk-produk yang berbau digital ya, itu merupakan tantangan bersama sebenarnya seluruh otoritas persaingan usaha. Jadi misalnya seperti kita dulu menggunakan definisi pasar bersangkutan itu terbatas pada pasar produk dan pasar geografis. Itu yang konvensional yang memang berlaku di seluruh dunia. Tapi dengan adanya dunia digital ini kan borderless ya. Jadi orang jual beli itu tidak ada wilayahnya, tapi bisa tanpa batas gitu. Kita bisa beli barang di China, kita bisa beli barang gitu hanya lewat gadget. Iya, lewat gadget, dan itu menjadi harus ada terobosan baru dalam misalnya mendefinisikan pasar bersangkutan. Kadang ada juga pasar bersangkutan itu ditentukan oleh waktu. Jadi kalau misalnya sobat kompetisi sering ikut flash sale, nah flash sale itu dia cuma dalam waktu tertentu ya. Betul. Midnight sale misalnya. Pasarnya tuh terjadi saat itu, udah lewat waktunya, udah pasarnya hilang, jadi udah berganti lagi gitu. Jadi pasar bersangkutan. Dan itu menjadi salah satu perhatian juga ya, karena kalau saya ya melihatnya mungkin saya sederhana aja melihat itu sebagai ini mungkin gimmick marketing semata ya, tapi ternyata itu juga bisa menjadi satu concern tersendiri untuk menganggap itu sebagai pasar ya. Iya, bisa jadi pasar tertentu. Luar biasa ya, kalau kita ngomong pasar kan biasanya kan dalam kurun waktu tertentu ya, setahun atau berapa. Ini kan berarti kalau kita mau flash sale itu kan hanya berapa jam ya? Berapa jam. Dan itu juga menjadi, tapi ada kesulitan nggak sih untuk itu mengarah ke sana? Ya, dan apa yang dilakukan dan apa yang diupayakan nih? Perlu banyak belajar ya. Jadi KPPU itu kita tanamkan kepada teman-teman investigator untuk tetap belajar, mendalam ilmu, dan kemudian kita aktif untuk mengikuti
seminar-seminar. Kalau sekarang webinar ya. Nah, webinar terkait dengan digital ekonomi itu banyak sekali. Karena kecanggihan teknologi juga, kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh otoritas persaingan di luar negeri ya. Tanpa harus terbang ke sana. Tanpa harus terbang ke sana, kita cukup mengklik saja dan mengikuti. Itu banyak penelitian-penelitian baru yang sudah dilakukan ya. Itu bisa kita adopsi. Sementara kita juga mendorong kepada teman-teman akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian juga sehingga bisa melahirkan teori-teori baru terkait dengan persaingan usaha khususnya digital ekonomi itu. Kalau kita berbicara tentang akademisi tadi, untuk khususnya hukum persaingan usaha ya, sudah banyak nggak ini Bu Dini kampus-kampus yang katakanlah sudah mempunyai mata kuliah khusus lah ya, mata kuliah hukum persaingan usaha. Gitu kan kalau pengalaman saya kan tidak cukup banyak juga kampus-kampus yang mempunyai mata kuliah khusus hukum persaingan usaha. Kalaupun diajarkan, kalau misalnya hampir semuanya mengajarkan ya, cuman menjadi sisipan-sisipan saja, misalnya disisipkan di dalam materi atau mata kuliah hukum perusahaan misalnya ya, atau di ekonomi juga disisipkan di mana gitu. Nah, kalau dari pengamatannya Bu Dini, kalau kita ngomong soal akademisi tadi, itu untuk fakultas hukum lah katakan. Jadi kita kerjasama dengan berbagai universitas ya, KPP melakukan MOU supaya mereka bisa mengerjakan hukum persaingan usaha dan ekonomi persaingan usaha. Harapan saya ke depannya bisa diajarkan juga terkait dengan hukum acaranya, hukum acara persaingan usaha. Nah, ini yang belum ada. Tapi kalau untuk hukum persaingan usaha yang secara teoritis itu sudah ada, tapi rata-rata masih menjadi mata kuliah pilihan. Betul. Nah, jadi kalau yang sudah punya jurusan khusus hukum bisnis, biasanya mereka bisa masukkan ke mata kuliah pilihan di situ. Mata kuliah pilihan. Tapi banyak juga yang cuma jadi sisipan juga ya. Atau minimal ada dosen-dosen tamu ya, ada dosen tamu yang mengajarkan itu. Tapi target kita memang ingin memasukkan menjadi mata kuliah. Tapi ternyata di fakultas itu ada aturan tersendiri ya untuk SKS kurikulum, itu, kurikulum mereka harus nggak semudah, itu. tidak semudah telapak tangan memang. Nah, kalau dari sisi pengajar tadi sempat disinggung oleh Bu Dini, sudah ada nggak sih asosiasinya? Kalau pengalaman saya di Fakultas Hukum dulu sampai sekarang kan banyak ya, asosiasi pengajar hukum perdata, asosiasi pengajar hukum administrasi, tata negara. Kalau persaingan ada nggak sih asosiasinya? Ya, alhamdulillah sudah ada inisiasi ya dari para dosen ya. Jadi sudah terbentuk itu namanya Forum Dosen Persaingan Usaha ya. Jadi mereka ya? singkat ya FDPU. Itu terdiri dari dosen-dosen yang mengejar hukum persaingan usaha. Nah, mereka juga yang kita jadikan bisa menjadi ahli ya, menjadi ahli dalam penyelidikan atau dalam persidangan KPPU untuk memberikan ini keahlian mereka terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Oke, kalau dari sisi jumlah? Kayak jumlahnya setahu saya sudah ratusan ya. Mereka sudah banyak karena itu seluruh Indonesia. Jadi seluruh fakultas hukum dan fakultas ekonomi kalau nggak salah ya itu seluruh Indonesia. Mereka jadi sudah FDPU ini, Bu Dini, mohon maaf saya memotong, ini bukan hanya dari ini ya, bukan hanya dari misalnya fakultas hukum, bukan ya? Bukan, dari fakultas gabungan ekonomi ya? juga. Kemudian dosennya itu tidak hanya dosen yang mengajar di S1, tapi juga yang mengajar di pasca sarjana juga. S2 atau S3 di S2, ya? S3-nya. Oke, ini sangat menarik nih ya Bu Dini ya, karena Bu Dini bisa cerita nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita belajar atau menguasai hukum persaingan usaha itu potensi kedepannya ini luar biasa kan lawyer-lawyernya misalnya ya, kasus yang ditangani KPPU itu kan kasus high profile, kasus dengan melibatkan nilai yang sangat fantastis, triliunan tadi, atau yang melibatkan kepentingan atau hajat hidup orang banyak. Nah, dari sisi potensi nih, kalau misalnya ada sobat kompetisi mahasiswa fakultas hukum atau fakultas ekonomi itu menguasai, ini potensinya seperti apa sih sehingga tertarik nih sobat kompetisi untuk mendalami hukum persaingan? Iya, hukum persaingan ini adalah hukum yang unik ya. Jadi ini perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi yang di-combine. Nah, ini Bu Dini nih, maaf nih, Bu Dini ini saya tadi kan ngomong latar belakangnya hukum, tapi dari sisi keilmuan beliau ini juga master di bidang ekonomi, jadi combine tadi. Combine. Oke, nah,
saya bukan hanya satu orang di KPPU yang seperti itu. Jadi saya kan basicnya S1-nya hukum, S2-nya ekonomi ya. Nah, ada teman yang lain mereka basic S1-nya ekonomi, kemudian mereka mengambil S2-nya hukum. Nah, karena kalau kita bekerja di kompetisi itu memang harus dikuasai dua-duanya. Hukum dan ekonomi itu harus kita kuasai. Nah, kedepannya ini prospeknya sangat baik sekali ya, baik bagi para dosen maupun mahasiswa, karena ini masih cukup langka ya di KPPU. Orang-orang yang menguasai hukum persaingan usaha ini cukup langka, karena ini ilmunya pun ilmu yang relatif berkembangnya lebih cepat, sangat dinamis, sangat dinamis dibanding hukum-hukum yang konvensional ya, yang lain. Variasinya itu sangat banyak, variasinya banyak. Jadi dengan belajar persaingan usaha itu kita tidak hanya sebatas belajar ilmu ekonomi dan hukum, tapi kita juga mempelajari masing-masing bidang usaha. Jadi teman-teman kalau investigator di KPPU itu sudah bisa menguasai bagaimana cara membuat jalan ya, karena misalnya banyak persoalan tender ya, betul. Kita tahu tuh, oh ini yang namanya peningkatan jalan, pelebaran jalan, pembangunan jalan. Kayaknya bisa ini juga ya. Jadi kontraktor. Jadi kontraktor juga. Nah, dari kasus pangan ya. Nah, kasus pangan, belajar ilmu pertanian juga ya. Jadi berbagai macam bidang kasus usaha. Logistik. Kalau kasus migas gitu ya. Logistik juga. Logistik, mereka belajar logistik. Pada saat menangani kasus migas, belajar migas juga. Sampai ya semua bidang usaha itu ya bisa multidisiplin ya. Tersentuh gitu dengan hukum persaingan usaha ini. Cuma memang tools yang kita gunakan adalah hukum dan ekonomi. Cuma background ilmu yang digunakan itu bervariasi. Kayak sarjana-sarjana ada di KPPU itu tidak hanya hukum dan ekonomi, tapi ada teman-teman sarjana pertanian, ada teman-teman sarjana teknik industri gitu. Jadi karena kita memang multidisiplin. Nah, ilmunya ini unik, makanya kami memang mendorong ya teman-teman di dosen ya, akademisi itu untuk banyak-banyak menulis buku ya, menulis jurnal gitu. Karena kalau teman-teman mahasiswa mungkin masih agak kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan terkait dengan hukum persaingan usaha itu. Jadi kita butuh orang yang melakukan penelitian. Biasanya nih ya, Bu Dini ya, kita kan diajari kalau orang ekonomi atau hukum besi ekonomi kan supply dan demand ya. Kalau supply-nya banyak, maka demand harganya akan turun atau murah. Tapi kalau supply-nya sedikit, maka akan harganya tinggi. Nah, tadi kalau saya analogikan seperti hukum besi ekonomi tadi, kalau ilmunya ini unik, yang menguasai langka, nah berarti supply-nya nggak terlalu banyak, maka potensi untuk digunakan jasanya di bidang hukum pasti besar, dan fee-nya tadi dari sisi akademisi ya, satu lagi dari sisi praktisi itu dari lawyer ya, teman-teman lawyer itu kalau untuk lawyer yang law firm-nya cukup besar, mereka yang concern ya dengan hukum persaingan usaha, mereka sampai membuat divisi khusus. Jadi divisi khusus persaingan usaha yang itu pekerjaannya itu bisa dibilang tidak ada hentinya. Karena mereka setidaknya kalau tidak menangani perkara, kalau mereka bisa melakukan kegiatan yang cukup rutin, itu adalah melakukan notifikasi merger dan akuisisi. Jadi pada saat mereka punya klien yang thresholdnya memang sudah besar, sudah mencapai di atas 5 triliun, 2,5 triliun asetnya atau penjualannya di atas 5 triliun. Kalau perusahaan-perusahaan asing biasanya sih sudah memenuhi threshold itu. Nah, sepanjang mereka punya klien seperti itu ya, mereka akan rutin untuk melakukan notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU. Jadi retainer. Ujung-ujungnya kan penghasilan juga ya, itu yang ingin saya bawa itu ke sana. Jadi tidak hanya akademisi, tapi praktisi itu peluang kerjanya. Itu yang ingin saya omongkan, bahwa potensi atau peluang kerjanya sangat luar biasa, sangat besar, dan penghasilannya Bu? Penghasilannya alhamdulillah besar juga ya kan. Kalau kita lihat memang informasi dari teman-teman yang di luar, memang untuk fee lawyer ketika menangani kasus persaingan usaha ya cukup besar, karena memang ini logis mengingat kasus yang ditangani adalah kasus-kasus high profile. Oke, Bu Dini, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dini terkait dengan pengalaman, pengetahuan, dan juga nanti visi ke depan Bu Dini dan juga KPPU seperti apa. Dan sebelum kita tutup, mungkin Bu Dini ada closing statement mungkin untuk sobat kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun berada. Baik, kepada sobat kompetisi,
Saya harapkan bisa mendukung ini acara Pak Arul. Terima kasih. Country, Pod Country. diikuti terus ya. Diikuti terus. acaranya karena banyak konten-konten yang terkait dengan pesaing usaha khususnya ya, yang memang akan memberikan insight kepada kita bersama supaya bisa lebih luas wawasannya. Karena hukum persaingan usaha tadi sifatnya sangat dinamis, berkembang terus, jadi memang harus kita selalu update status. Sekarang update Pod Country-nya. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, jangan lupa like and subscribe supaya lebih banyak ininya ya, konten-kontennya ke depan. Konten ke depannya supaya bisa lebih menarik semangat ya, lebih semangat saya datang oleh Pak Arul. Oke, terima kasih. Demikian sobat kompetisi pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyimak diskusi kita di video pada edisi kali ini, dan semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk sobat kompetisi, dan kita akan bertemu di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.